Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Malam Misteri. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita dengan judul Kiriman Santet Kuntilanak. Tanpa banyak kata, kita langsung saja ke ceritanya. Saya ucapkan, selamat mendengarkan. Aku seorang pemuda berusia 26 tahun. Dan karena aku berdarah campuran, mungkin hal itulah yang menjadikan diriku seorang pemuda yang menurut orang-orang katanya aku mempunyai wajah yang sangat tampan. Sehingga banyak sekali wanita yang ingin mendekatiku. Namun, hal itu justru membuat aku benar-benar sangat selektif untuk memilih pasangan. Sudah banyak sekali gadis yang ingin mendekatiku. Namun, tidak satupun dari gadis-gadis itu yang benar-benar bisa merebut hatiku. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Di perusahaan swasta tempat aku bekerja saat ini terjadi pergantian pimpinan. Pimpinan yang baru ini bernama Sari, di mana usianya terpaut sekitar 1 tahun lebih muda dariku. Sari ini seorang gadis dengan kepribadian yang cukup karismatik, di mana dia sangat cerdas dan humoris. Hampir semua orang sangat menyukainya, termasuk aku sendiri. Dari sekian banyaknya gadis yang mendekatiku, cuma Sari yang bisa merebut hatiku. Berawal dari hubungan yang hanya sebatas hubungan karir, akhirnya kami berdua menjalin hubungan yang sangat erat, lebih dari sekedar rekan kerja. Di mana pada suatu hari, aku paksakan diri untuk mengungkapkan perasaanku kepada Sari. Dan ternyata Sari pun juga memiliki perasaan yang sama kepadaku. Akhirnya kami resmi menjalin cinta. Setelah sekian lamanya menjalin cinta, aku merasakan kalau Sari seorang calon istri yang tepat. Di mana dalam hubungan kami ini hampir tidak pernah ada masalah. Sari benar-benar bisa menaklukkan hatiku. Namun pada suatu ketika, aku mendapat kabar yang kurang menyenangkan. Kalau ternyata Sari itu sudah mempunyai anak dan suami. Pada awalnya aku tidak percaya dengan isu itu. Aku menganggap mungkin itu kerjaan orang-orang yang iri dengan hubungan kami. Karena isu itu semakin ramai, aku langsung menanyakan sendiri kepada Sari. Sari pun dengan terus terang mengakui kalau dia memang sudah mempunyai anak dan suami. Mendengar hal itu, hatiku langsung hancur. Aku sangat kecewa dan marah kepada Sari. Sari pun bersikukuh kalau dia benar-benar sangat mencintaiku. Bahkan, dia rela bercerai dengan suaminya agar bisa bersamaku. Namun aku tetap tegas ingin berpisah dengannya, dan akhirnya hubungan kami pun kandas di situ. Setelah putus dari Sari, semenjak itu sikap Sari berubah sangat drastis kepadaku. Dia sering memarahiku, bahkan dia sering mencari-cari kesalahan sekecil apapun agar bisa marah kepadaku. Kalau sebelumnya aku ini bawahan yang selalu disayang, sekarang aku menjadi pegawai yang sangat diintimidasi. Hampir setiap hari aku mendapat perlakuan dan sikap yang sangat tidak menyenangkan dari Sari di tempat kerjaku. Karena tidak betah kerja di situ, akhirnya aku mencari pekerjaan di kantor lain. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan di kantor lain. Justru dengan posisi dan gaji yang lebih tinggi. Kantor yang aku tempati sekarang ini perkembangannya menjadi pesat semenjak aku bekerja di situ. Karena ide-ideku akhirnya, perusahaan tempat aku bekerja sekarang bisa bersaing, bahkan bisa melebihi perusahaannya Sari. Dan aku mendengar dari teman-temanku kalau Sari sangat marah dan dendam melihat kenyataan seperti itu. Pada suatu hari, aku mendapat kabar kalau sahabatku istrinya baru saja melahirkan. Aku mendatangi rumahnya untuk menjenguk bayinya. Sahabatku ini bernama Farhan. Perlahan aku ketuk pintu rumahnya, Farhan. Beberapa saat kemudian, muncullah Farhan membukakan pintu. "Wah, akhirnya kamu datang juga, Nang," sambut Farhan dengan wajah ceria. "Ya jelas datanglah, aku kan juga ingin menjenguk anakmu," jawabku sambil menepuk bahunya. Kemudian Farhan mengajakku ke dalam. Dan aku melihat istrinya Farhan menggendong bayinya sambil duduk di ranjang kamar tidurnya. Aku lihat bayi itu sangat lucu sekali. Kemudian datanglah ibunya Farhan. Namun sangat aneh sekali. Begitu ibunya Farhan melihatku, dia seperti melotot dan sangat kaget. Dia pun langsung menggendong bayi yang digendong istrinya Farhan.
Ibunya Farhan menggendong bayi itu sambil tergesa-gesa dan pergi dari kamar itu tanpa berkata-kata apapun. Kami semua di kamar itu juga sempat terheran-heran. Farhan pun juga sepertinya merasa tidak enak denganku. "Maafkan aku ya, Nang. Nanti coba aku tanya pada ibuku kenapa dia bersikap seperti itu." Aku pun berusaha meredakan suasana. "Sudahlah, ndak usah dipikir. Mungkin ibumu sedang capek, Han," jawabku. Walaupun di dalam hatiku yang paling dalam, aku sempat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan ibunya Farhan. Karena malam sudah larut, akhirnya aku pun pamit pulang. Sepanjang perjalanan, aku merasakan hatiku tidak enak. Sayup-sayup, aku seperti mendengar suara wanita tertawa. Sampai di depan rumah, ketika aku ingin masukkan mobil ke dalam garasi, dari kaca spion, sempat aku lihat seperti ada seorang wanita yang duduk di kursi belakang mobilku. Refleks aku pun langsung menengok ke belakang. Namun, aku tidak melihat apa-apa. Setelah mobil berhasil aku parkir di garasi, aku pun masuk ke dalam rumahku. Tapi begitu aku membuka pintu, aku dapati di depanku berdiri seorang wanita memakai gaun putih dan rambutnya sangat panjang acak-acakan. Mukanya sangat pucat dan kedua bola matanya hitam legam. "Siapa kau?" teriakku sambil mundur beberapa langkah sampai menabrak beberapa pot bunga. Sampai pot bunga itu jatuh dan pecah. Wanita itu tertawa panjang. Dia pun berkata, "Kembalilah ke majikanku. Kembalilah ke majikanku, atau hidupmu akan menderita." Kata-kata itu terus diulang-ulang sampai akhirnya wanita itu lenyap dengan sendirinya. Aku pun langsung berteriak minta tolong. Beberapa saat kemudian, datanglah ayah dan ibuku. "Danang, kamu ngapain duduk di situ?" tanya ayahku. Aku pun menceritakan semuanya. Ayah dan ibuku sempat terheran-heran mendengar ceritaku. Mereka saling berpandangan. Beberapa saat kemudian, aku mendengar kalau HP-ku ada yang menelepon. Setelah aku angkat teleponnya, ternyata Farhanlah yang menelepon. Farhan minta maaf atas kejadian di rumahnya tadi. Dan Farhan pun bercerita, apa sebabnya ibunya kok bersikap seperti itu. Setelah ibunya Farhan ditanyai anaknya, ternyata saat aku melihat bayinya Farhan, ternyata ibunya Farhan sempat melihat di belakangku ada sesosok kuntilanak. Maka secara refleks, ibunya Farhan langsung mengambil cucunya karena takut kalau sang cucu akan diambil kuntilanak itu. Ya memang, ibunya Farhan ini kalau menurut ceritanya Farhan, dia itu sejak kecil sudah mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Aku pun juga berterus terang kepada Farhan kalau aku baru saja ditemui kuntilanak itu di sepanjang perjalanan. Bahkan sampai di rumah hingga akhirnya aku sampai terjatuh menabrak pot-pot bunga. Lantas Farhan pun mengajak aku untuk bertemu dengan dia dan ibunya di salah satu kafe di dekat rumahnya. Malam harinya, aku bermimpi kembali didatangi oleh kuntilanak itu. Aku melihat di samping kuntilanak itu ada Sari. Sari terlihat sangat marah dan sorot matanya memancarkan dendam kepadaku. Sari berkata, "Kamu harus kembali padaku, atau aku akan menteror dirimu seumur hidupmu. Kamu harus kembali padaku," teriak Sari berulang-ulang. Sampai akhirnya aku berteriak sekeras-kerasnya. Aku pun terbangun dari tidurku setelah ayahku mengguncang-guncang pundakku agar aku terbangun. Pagi itu, aku minta izin kepada bosku untuk tidak masuk kerja. Aku sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Farhan dan ibunya. Karena aku sudah tidak kuat dengan teror-teror dari kuntilanak itu. Akhirnya, kami pun bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Aku ceritakan semua yang aku alami, termasuk mimpiku tadi malam. Dan aku pun benar-benar meminta tolong kepada ibunya Farhan apa yang harus aku lakukan. Namun ternyata ibunya Farhan hanya sebatas mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengusir gangguan-gangguan seperti itu. Lantas apa yang harus aku lakukan, Tante? Tanyaku kepada ibunya Farhan. Akhirnya, ibunya Farhan menyarankanku untuk pergi ke sebuah desa tempat pamannya tinggal. Pamannya ibunya Farhan ini bernama Mbah Sayuti. Mbah Sayuti ini merupakan adik dari kakeknya Farhan. Dan ternyata di desanya itu Mbah Sayuti ini
dikenal sebagai orang yang sering dimintai tolong oleh orang-orang sekitar untuk mengatasi hal-hal gaib yang mengganggu. Sampai di rumahnya Mbah Sayuti, aku pun menceritakan semua masalahku, termasuk mimpiku tadi malam. Mbah Sayuti pun bertanya kepadaku, "Lantas, apa hubunganmu dengan wanita dalam mimpimu yang mengajakmu kembali kepadanya?" Aku pun berterus terang kepada Mbah Sayuti kalau Sari adalah mantan pacarku yang ternyata sudah mempunyai suami. Mbah Sayuti mendengarkan ceritaku sambil mengangguk-angguk dan mengelus-ngelus jenggotnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Mbah Sayuti menanyakan kepadaku tanggal lahir dan fotonya Sari. Aku pun langsung membuka HP-ku dan browsing di internet mencari profil Facebooknya Sari. Setelah fotonya aku screenshot dan berikut tanggal lahirnya, kemudian langsung aku kirim ke nomor WA-nya Mbah Sayuti. Beberapa saat kemudian, Mbah Sayuti mengambil pulpen dan secari kertas. Dia seperti menghitung-hitung sesuatu. Ternyata Mbah Sayuti menghitung tanggal lahirnya Sari untuk disesuaikan dengan tanggalan Jawa. Akhirnya diketahui kalau Sari itu mempunyai weton Sabtu Kliwon. Setelah itu Mbah Sayuti mengatakan kepadaku, kalau nanti pada malam 1 Kliwon, aku diharuskan menyembelih seekor ayam jago yang bulunya putih polos, mulus putih bersih. Dan aku juga disuruh untuk mencetak foto di HP itu menjadi selembar foto kertas. Dan tidak lupa, aku harus menulis nama Sari berikut tanggal lahirnya di balik foto itu. Mbah Sayuti juga mengatakan kalau aku harus menyiram foto itu dengan darah dari ayam jago yang putih mulus itu. Dan ayam jago itu harus dimasak tanpa menggunakan minyak dan bumbu apapun. Intinya, ayam jago itu harus dipanggang atau dibakar tanpa menggunakan minyak dan bumbu. Dan aku harus memakannya sampai habis. Di malam Sabtu Kliwon, aku melaksanakan semua hal yang disarankan oleh Mbah Sayuti. Meskipun daging ayam itu rasanya tidak enak karena dimasak tanpa bumbu apapun, aku tetap nekat supaya aku bisa terbebas dari teror ini. Tidak lupa aku siramkan darah dari ayam ini ke fotonya Sari. Dan ternyata benar apa yang disarankan oleh Mbah Sayuti. Sejak saat itu, aku tidak pernah dihantui penampakan kuntilanak itu. Bahkan di mimpi pun aku juga tidak pernah bermimpi bertemu makhluk itu. Namun, pada suatu sore menjelang maghrib, ketika aku pulang dari kantor, aku sempat melewati kantornya Sari. Di situ, aku melihat banyak orang berkerumun. Karena penasaran, akhirnya aku memberhentikan mobilku dan melihat ada kerumunan apa di kantornya Sari itu. Di situ aku lihat Sari berteriak-teriak seperti kesurupan. Dan yang membuat aku terkejut, aku melihat di depannya ada sosok kuntilanak yang sebelumnya sering menterorku. Kuntilanak itu melihatku sebentar, namun kemudian dia menghilang. Ketika Sari melihat kehadiranku, dia pun langsung berlari dan bersujud di hadapanku. Dia meminta maaf dan dia meminta agar kuntilanak itu lekas diusir karena kuntilanak itu berbalik menterornya. Walaupun sebenarnya aku masih sangat jengkel dengan kelakuannya yang sudah menterorku, tapi melihat kondisinya seperti itu, akhirnya aku tidak tega. Aku sarankan Sari untuk pergi ke rumahnya Mbah Sayuti agar diobati di sana. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi dalam cerita ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.